Pernah nggak sih kamu merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis saat membawa anak ke dokter? Di satu sisi, kamu tahu vaksin itu tameng super penting. Tapi di sisi lain, anakmu baru saja bersin sekali pagi ini, atau badannya terasa sedikit hangat, dan tiba-tiba kepalamu penuh dengan skenario horor. Gimana kalau vaksinnya malah bikin dia sakit parah? Oh, itu klasik. Dilema orang tua modern. Kita dibombardir informasi soal pentingnya imunisasi. Tapi di saat yang sama, insting protektif kita langsung menyala kalau kondisi anak nggak 100% prima. Rasanya seperti mau menyalakan mesin mobil. Tapi ada satu lampu indikator yang kedip-kedip. Kita jadi ragu. Ini aman nggak ya kalau digas? Nah, metafora yang bagus. Karena jujur saja, banyak orang tua yang akhirnya membatalkan atau menunda vaksin hanya karena alasan-alasan yang ya mungkin sebenarnya mitos, atau justru sebaliknya, mereka memaksakan vaksin padahal seharusnya tidak boleh. Jadi hari ini kita harus bongkar mesin itu. Sebenarnya, kapan sih lampu merah vaksinasi itu benar-benar menyala? Kapan kita harus stop, putar balik, dan bilang, "Dok, jangan hari ini." Ini topik yang krusial, karena batas antara hati-hati dan paranoid itu tipis. Jawabannya sebenarnya tidak hitam putih. Ada kondisi yang sifatnya mutlak dilarang, ada yang tunda dulu, dan ada yang sebenarnya gas terus, tapi orang tua sering salah paham. Kuncinya ada di penilaian risiko. Oke, kita mulai dari yang paling sering bikin galau dulu deh. Batuk pilek. Ini musuh sejuta umat. Kalau anak cuman meler sedikit, nggak ada demam tinggi, itu masuk kategori mana? Lampu merah atau hijau? Itu seringnya lampu hijau yang disangka merah. Secara medis, penyakit ringan seperti batuk pilek tanpa demam atau demam yang sangat rendah, sumer-sumer, sebenarnya bukan kontraindikasi untuk vaksinasi. Sistem imun anak itu canggih banget. Dia bisa menangani serangan kecil dari virus flu biasa sambil memproses vaksin. Ibarat jalan tol, kapasitasnya luas. Masuknya satu mobil kecil, si pilek tadi, nggak akan bikin macet truk besar. Si vaksin yang mau lewat. Serius? Jadi kalau cuma ingusan dikit, nggak perlu drama batal ke dokter ya? Betul. Masalahnya lebih ke kenyamanan anak dan orang tua. Kalau anak rewel banget karena pilek, mungkin orang tua nggak tega dia disuntik. Tapi secara medis, aman. Justru bahayanya kalau kita menunda terlalu lama hanya karena pilek ringan, anak malah keburu kena penyakit yang seharusnya bisa dicegah vaksin itu. Itu risiko yang sering orang lupa hitung. Oke, itu melegakan. Tapi tunggu, pasti ada kondisi di mana kita benar-benar harus berhenti kan? Maksudku kondisi yang berbahaya kalau dipaksakan. Tentu ada. Ini yang kita sebut kontraindikasi absolut. Lampu merah mati. Yang paling utama adalah riwayat reaksi alergi berat atau anafilaksis. Anafilaksis, itu yang sampai sesak napas dan bengkak itu ya? Tepat sekali. Kalau anak pernah divaksin dosis pertama, misalnya vaksin DPT, lalu tiba-tiba dia sesak napas, wajah bengkak, tekanan darah drop, atau pingsan, itu tanda bahaya besar. Dosis kedua haram hukumnya diberikan. Tubuh sudah kasih sinyal keras. Saya menolak bahan ini. Wow, itu mengerikan sih. Tapi apakah itu berlaku untuk semua jenis vaksin atau hanya vaksin spesifik itu saja? Biasanya spesifik untuk vaksin tersebut atau komponen di dalamnya. Makanya penting banget orang tua jujur dan detail saat ditanya dokter soal riwayat alergi. Bukan cuma alergi obat, tapi juga alergi makanan. Beberapa vaksin seperti influenza atau demam kuning dikultur di telur ayam. Dulu, anak yang alergi telur parah dilarang keras. Dulu berarti sekarang sudah berubah. Teknologi makin canggih. Sekarang kandungan protein telur dalam vaksin sudah sangat minim. Jadi, untuk kasus alergi telur ringan, seringkali masih boleh tapi dengan pengawasan ketat. Tapi ini ranahnya dokter spesialis ya. Jangan diputuskan sendiri. Poinnya adalah, reaksi anafilaksis sebelumnya adalah kartu merah. Tidak ada tawar-menawar. Oke, paham. Jadi alergi berat adalah big no. Nah, bagaimana dengan kondisi anak yang punya penyakit serius? Misalnya, maaf, anak dengan kanker atau gangguan sistem imun. Logikanya, mereka justru yang paling butuh perlindungan kan? Tapi di sisi lain, tubuh mereka lemah. Ini pertanyaan yang sangat dalam dan filosofis kalau kita bedah.
Kamu benar, mereka paling butuh perlindungan, tapi mereka juga yang paling rentan terhadap jenis vaksin tertentu. Di sini kita bicara soal vaksin hidup yang dilemahkan, atau live attenuated vaccines. Contohnya vaksin MMR, campak, gondongan, rubella, atau cacar air. Vaksin hidup kedengarannya seperti kita memasukkan musuh ke dalam benteng. Analogi yang pas. Untuk anak sehat, musuh ini cuman pasukan latihan. Lemah, nggak berbahaya, cuman buat latihan tentara imun kita. Tapi bagi anak yang sedang menjalani kemoterapi, atau minum obat steroid dosis tinggi dalam jangka panjang, atau punya kelainan imun bawaan, sistem pertahanan mereka itu ibarat benteng yang temboknya runtuh. Jadi pasukan latihan tadi bisa berubah jadi ancaman nyata. Persis. Pada anak dengan imunokompromis, sistem imun lemah, vaksin hidup bisa berkembang. Biak tak terkendali, dan justru menyebabkan penyakit yang ingin kita cegah. Jadi untuk mereka, vaksin hidup adalah lampu merah. Mereka tidak boleh menerimanya sampai sistem imun mereka pulih. Itu sedih juga ya mendengarnya. Mereka rentan tapi nggak bisa divaksin. Lalu siapa yang melindungi mereka? Disinilah letak keindahan konsep herd immunity atau kekebalan kelompok. Ini bukan cuma istilah medis, ini kontrak sosial. Ketika anakmu yang sehat divaksin, kamu bukan cuma melindungi anakmu. Kamu sedang membangun tembok perlindungan bagi anak-anak yang tidak bisa divaksin tadi. Anak dengan kanker, anak dengan HIV, atau bayi yang terlalu muda. Kita divaksin untuk menjadi tameng bagi mereka yang tak punya tameng. Wah, merinding aku dengarnya. Jadi keputusan kita untuk vaksin atau tidak, itu dampaknya meluas ke tetangga, ke teman sekolah anak kita. Ini beban moral juga sebenarnya. Sangat. Makanya, menolak vaksin tanpa alasan medis yang jelas itu, dalam pandangan saya, adalah tindakan yang agak egois secara sosial. Tapi kembali ke topik, kapan tidak boleh. Selain alergi berat dan imunokompromis untuk vaksin hidup, ada satu lagi kategori, penundaan sementara. Ini yang tadi kamu singgung soal demam tinggi ya. Betul, kalau anak sedang sakit, sedang sampai berat. Demam tinggi, infeksi akut yang bikin dia lemas, kita tunda. Lampu kuning. Bukan karena vaksinnya akan membunuh dia, tapi karena kita butuh kejelasan klinis. Kejelasan klinis maksudnya biar nggak bingung membedakan gejala. Cerdas. Bayangkan anakmu lagi demam tinggi karena infeksi bakteri, lalu kamu paksa vaksin. Besoknya demamnya makin parah, atau dia kejang. Dokter akan bingung, ini efek samping vaksin, atau perjalanan penyakit bakterinya yang memburuk. Kita kehilangan jejak. Jadi, sembuhkan dulu penyakit utamanya. Biarkan tubuh fokus perang di satu front. Baru setelah reda, kita masukkan vaksin. Masuk akal, jangan memperbaiki atap saat badai sedang mengamuk. Tunggu reda dulu. Tapi ada nggak sih kondisi neurologis, misalnya anak yang pernah kejang demam atau punya epilepsi? Itu sering jadi momok buat orang tua. Anakku ada riwayat kejang, takut divaksin nanti kejang lagi. Itu kekhawatiran yang valid. Untuk kasus penyakit saraf yang tidak stabil atau progresif, misalnya epilepsi yang belum terkontrol obat, sering kejang tiba-tiba. Biasanya kita tunda vaksinasi tertentu, terutama yang mengandung komponen pertusis, batuk rejan, sampai kondisi sarafnya stabil. Sampai stabil ya, bukan dilarang selamanya. Betul, sampai stabil. Kalau anak punya riwayat kejang demam, step yang sederhana, sebenarnya mayoritas vaksin aman. Memang ada risiko kecil demam pasca vaksin memicu kejang lagi, tapi dokter biasanya akan kasih antisipasi, seperti obat penurun panas segera setelah vaksin. Risikonya jauh lebih kecil dibandingkan kalau anak itu kena penyakit pertusis atau campak liar yang bisa bikin kerusakan otak permanen. Jadi, lagi-lagi, ini soal menimbang mudarat. Menimbang mudarat, rasanya menjadi orang tua itu memang pekerjaan menjadi hakim seumur hidup ya, menimbang risiko A dan risiko B. Tapi dari obrolan kita, sepertinya daftar tidak boleh itu jauh lebih pendek daripada yang ditakutkan orang-orang di grup WhatsApp keluarga. Hahaha, grup WhatsApp keluarga itu kadang lebih seram dari jurnal medis manapun. Tapi ya, daftarnya memang pendek.
mayoritas anak dalam mayoritas kondisi bisa dan harus divaksin. Yang sering terjadi adalah peluang yang hilang atau missed opportunities. Dokter memulangkan anak yang cuman pilek sedikit tanpa vaksin, padahal harusnya bisa. Akhirnya jadwal molor dan perlindungan tertunda. Dan penundaan itu adalah celah bagi virus untuk masuk. Tepat. Virus tidak menunggu anakmu sembuh total dari pilek. Virus tidak menunggu kamu siap mental. Dia oportunis. Jadi kalau boleh saya rangkum sedikit. Jangan vaksin kalau 1. Pernah alergi berat, anafilaksis terhadap vaksin itu sebelumnya. 2. Sedang sakit parah atau demam tinggi, tunda dulu. 3. Punya gangguan sistem imun berat, hindari vaksin hidup. Sisanya, konsultasikan, jangan asumsikan. Rangkuman yang sempurna. Dan satu tambahan, jangan ragu untuk bertanya detail ke dokter. Dok, anak saya kondisinya begini. Kenapa boleh, tidak boleh? Dokter yang baik akan menjelaskan alasannya, bukan cuma melarang atau menyuruh. Transparansi itu yang bikin orang tua tenang. Benar sekali. Karena ketenangan orang tua adalah separuh dari kesehatan anak juga. Rasanya kita sudah mengupas cukup dalam dari yang teknis sampai yang filosofis soal tanggung jawab sosial tadi. Ya, intinya vaksinasi bukan sekadar prosedur medis rutin. Itu adalah keputusan aktif untuk melindungi masa depan. Mengetahui kapan harus berhenti, lampu merah, sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus jalan terus. Jangan sampai ketakutan yang tidak berdasar membuat kita mematikan mesin di tengah jalan tol. Jangan sampai ketakutan membuat kita mematikan mesin. Itu kalimat penutup yang kuat. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata bahwa di balik jarum suntik kecil itu ada pertimbangan besar yang menyelamatkan nyawa. Sama-sama. Semoga para orang tua di luar sana makin yakin dan cerdas dalam mengambil keputusan. Untuk pendengar sekalian, ingatlah bahwa keraguan itu wajar, tapi jawaban yang benar ada di ruang konsultasi dokter, bukan di rumor yang beredar. Jaga si kecil, jaga komunitas kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.